Bayangkan kalian lagi pulang sekolah di tengah hujan dan kalian gak sengaja melihat seorang gadis di depan rumah kalian. Kalau menurut kalian apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian akan membiarkannya karena dia orang asing? Atau kalian akan menolongnya karena dia terlihat cantik? Kalau MC pada anime ini, dia memutuskan untuk menolong gadis tersebut dengan menyuruhnya untuk berteduh di dalam rumahnya. Yang tanpa dia sadari kalau gadis itu punya niatan lain dan dia sedang mencari korban untuk suatu tujuan yang dia inginkan. Jadi cerita ini bermula dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Yosuke, seorang anak yatim piatu yang tinggal sendirian di rumah besar. Sementara ibunya mengadu nasib di Jerman untuk membiayai sekolah dan kehidupan Yosuke. Dan gak lama kemudian, datanglah teman masa kecilnya bernama Mina yang datang untuk mengajak Yosuke bersekolah seperti hari-hari biasa. Tapi ada satu hal yang unik dari Yosuke. Di sekolahnya, dia terkenal sebagai murid pecinta skibidi karena matanya sangat lihai untuk melihat bakpao dari para senior-seniornya. Bahkan bakpao si Mina pun gak luput dari pengamatannya, apalagi bakpao Mina semakin besar dibanding pas masih bocil dulu. ついに F カップのブラに変えてきたか。みんな、お前の胸。 Meskipun Yosuke agak lain, Mina tetap ingin berteman dengan Yosuke karena Mina ternyata sudah jatuh cinta dengan Yosuke semenjak bocil. Namun di tengah hujan yang sedang terjadi pada hari itu, Shin kemudian akan berpindah ke depan rumah Yosuke, memperlihatkan seorang gadis yang tiba-tiba muncul dari sebuah portal aneh. Dan di saat yang sama, Yosuke juga yang baru pulang sekolah di sore hari, gak sengaja berpapasan dengan gadis berambut merah tersebut. Melihat harta karun cantik yang kehujanan, jiwa penolong Yosuke pun meronta-ronta dan langsung menawarkan gadis itu untuk meminjam kamar mandinya. Sambil modus dengan bilang bahwa memakai baju yang basah kuyup seperti itu hanya akan membuatnya terkena demam dan rasa dingin yang parah. 桃園学園2年 B 組12番 Tapi setelah gadis itu mengeringkan tubuhnya di kamar mandi Yosuke, 15000 よ lalu secara tiba-tiba gadis itu menancapkan sebuah pedang kepada Yosuke sampai membuat Yosuke pingsan gak berdaya. さてと Hingga beberapa jam kemudian, Yosuke pun dibangunkan dengan tendangan maut dan gadis itu mengatakan jika pedang suci itu nggak akan menghabisinya. Bukannya bangun, Yosuke justru malah keenakan dan bahagia dengan pemandangan indah yang memperlihatkan celana gadis itu dari arah bawah. 僕の下着が。あるから許して Namun anehnya di saat pedang Yosuke ngokang dengan keras, muncullah sebuah cahaya biru dari tubuh Yosuke sebelum akhirnya Yosuke pingsan kembali. Beberapa jam pun berlalu, Yosuke yang kembali sadar pun segera dipaksa untuk berlutut di hadapan penerus kerajaan Dewa Kematian. Lalu dengan nada yang angkuh, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lisa Restal, yaitu penerus tahta dari kerajaan bernama Restal di dunia para iblis. Dia mengatakan bahwa makhluk rendahan seperti Yosuke harus berlutut dan bersujud di depan Dewa Kematian seperti dirinya. Tapi bukannya merasa takut, Yosuke pun malah tertawa dengan lantang, mengira kalau Lisa sedang mendongeng atau kebanyakan nonton film. Kesal dengan manusia yang menertawakannya, Lisa langsung menendang Yosuke sambil mengeluarkan sabit pencabut nyawanya. してあげる Namun, di saat Lisa baru ingin pamer kekuatan, dari arah luar rumah yang sedang hujan deras, muncullah beberapa slime aneh yang menyatu menjadi monster anomali. Melihat monster kiriman dari dunia iblis tersebut, Lisa segera memakai kostum dewa kematiannya dan bertarung melawan monster slime yang mulai saling menyatu. Sialnya, karena energi Lisa telah berkurang semenjak datang ke bumi, Lisa pun berhasil dikalahkan dengan mudah hanya dengan beberapa serangan dari monster slime itu. Melihat Lisa yang akan dihabisi, Yosuke yang gak pengen tinggal diam saja segera melompat lalu menarik Lisa dari cengkraman makhluk tersebut.
Anehnya di saat tubuh mereka saling bersentuhan, Lisa tiba-tiba menerima energi sihir yang besar dari Yosuke sampai zira sihirnya kembali pulih seperti semula. Kemudian dengan kekuatan yang telah pulih, Lisa lantas meningkatkan kekuatan api pada sabitnya yang semakin membara dan membakar monster itu sampai menjadi oli samping. Setelah mengalahkan monster slime tadi, Yosuke pun di sini mulai sadar akan sesuatu, di mana setiap kali Yosuke membayangkan hal skibidi atau melakukan hal yang berbau skibidi seperti menyentuh bakpao Lisa tadi, maka dia akan memperoleh energi sihir yang cukup besar dan nantinya bisa ditransfer ke Lisa untuk Lisa gunakan sebagai bahan untuk kekuatannya. Hal itu membuat Yosuke merasa bahwa pertemuan ini mungkin merupakan takdir yang nyata kalau Yosuke dan Lisa memang dipertemukan untuk saling melengkapi dalam pertarungan. Tapi Lisa segera membantah perkataannya, bilang kalau Yosuke nggak punya hubungan apapun dengannya. Ia menjelaskan bahwa pedang yang dia tancapkan tadi hanyalah kontrak sementara yang Lisa bikin jika turun ke bumi. Dan juga agar dia bisa menyerap kekuatan dari Yosuke untuk sementara waktu. Karena alasannya sebenarnya turun ke bumi adalah untuk menyelesaikan misi agar bisa menjadi penerus dari kerajaannya, di mana dia harus mencari manusia dengan energi roh yang paling tinggi untuk meningkatkan status kekuatan sihir yang Lisa miliki. Lisa juga menyuruh Yosuke untuk berhenti berharap karena Yosuke nggak masuk dalam kategori yang Lisa cari. Terlebih, di saat menancapkan pedang sihir suci tadi, Lisa mampu merasakan energi yang aneh dari tubuh Yosuke. Kebetulan karena Lisa juga merupakan dewa kematian, Lisa juga bisa melihat sisa umur dari hidup Yosuke yang akan segera berakhir dalam 3 bulan lagi. Melihat Yosuke yang panik, Lisa pun segera menenangkan Yosuke dengan bilang kalau Yosuke masih bisa hidup lebih lama asalkan Yosuke mau membantunya. Di mana Yosuke hanya perlu mengantar Lisa di sekolah Yosuke untuk bertemu dengan beberapa murid yang paling berbakat di sana. Karena semenjak turun ke bumi, Lisa pun bisa merasakan kekuatan yang sangat besar yang berasal dari sekolah Yosuke. Untungnya karena tadi Lisa mengaktifkan domain manipulasi waktu, maka bekas pertarungan yang terjadi dengan monster slime bisa dikembalikan seperti sebelum mereka bertarung. Lalu, singkatnya pada pagi hari yang cerah, Lisa segera memakai seragam wanita dari sekolah Yosuke karena Yosuke ingin membantunya mencari orang dengan roh tertinggi di sana. Sementara dari luar rumah, Mina yang pengen mengajak Yosuke bersekolah seperti biasa menjadi sangat terkejut melihat Yosuke yang keluar bersama gadis secantik Lisa. Hingga ketika sampai di sekolah, Yosuke langsung membuat alasan palsu kepada Mina dengan mengatakan kalau Lisa merupakan kerabat dari orang tua Yosuke. Sementara Yosuke yang sedang berbohong kepada Mina, Lisa pun segera berkenalan dengan banyak murid-murid di sana untuk berjabat tangan dan melihat energi roh mereka satu persatu. Dimulai dari seorang pria yang bisa main suling pakai lubang hidungnya, lalu pria yang bisa makan sambil handstand ep-ep, sampai yang terkenal dengan kecepatannya dalam mengocok botol. Tapi nggak lama kemudian, datanglah seorang pria cengengesan bernama Tamano yang so asik dan ingin berkenalan dengan Lisa. Dikarenakan Lisa membenci orang yang so asik seperti Tamano, dia pun langsung menampar Tamano yang songong di hadapan para murid sampai bikin Tamano nangis dan pengen lapor bapaknya yang merupakan DPR. Namun setelah pelajaran pertama selesai, Mina yang ingin mengajak Lisa makan siang di kantin gak sengaja melihat Lisa yang sedang menggunakan sihir teleportasi. Kemudian scene akan berpindah kepada Lisa yang sedang mengeluhkan para murid di sekolah Yosuke. Karena bukannya bertemu dengan murid-murid berbakat seperti yang dikatakan, Lisa malah bertemu dengan murid-murid berkebutuhan khusus yang tentunya bikin Lisa menjadi sangat frustasi dengan sikap aneh mereka. Tapi di tengah rasa frustasi tersebut, tiba-tiba sebuah portal sihir terbuka di depan mereka dan seorang gadis bernama Jule keluar dari sana. Dia merupakan penerus dari keluarga Sailor yang masih satu darah dengan keluarga Restal, yaitu keluarga Lisa.
Dan alasan dia datang di dunia manusia saat ini karena Jule ingin mengatakan informasi penting kepada Lisa bahwa dia telah menemukan murid yang katanya punya energi roh paling tinggi. Dan siapa sangka, murid yang Jule maksud tersebut adalah Tamano, yaitu murid songong yang pernah Lisa tampar beberapa jam yang lalu. Sialnya, karena Lisa membutuhkan roh yang banyak secepatnya, Lisa pun terpaksa segera mencari Tamano, meskipun Tamano adalah pria cengengesan yang sangat sombong. Tapi, di saat Yosuke dan Lisa pergi mencari Tamano, Jule malah tersenyum dengan wajah yang licik karena dia ternyata telah merencanakan sesuatu yang licik untuk mereka. Bahkan beberapa jam yang lalu, Jule telah memakai sihir manipulasi untuk Tamano dan menempelkan roh sihir palsu di tangan Tamano. Namun di saat Lisa ingin mengajak Tamano berjabat tangan, Tamano pun malah menolaknya karena dia masih gak terima dengan tamparan Lisa tadi. Melihat sihir manipulasinya yang hampir gagal karena keras kepala Tamano, Jule pun segera datang di hadapan mereka untuk memaksa Tamano berjabat tangan dengan Lisa. Dan saat tangan mereka saling bersentuhan, sihir palsu yang ditanam Jule pun langsung aktif dan perlahan mengikat Lisa dengan rantai sihir. Melihat Lisa yang diikat sama sihir aneh Jule, Yosuke pun dengan refleks melompat ke arah tubuh Lisa dan melepaskan Lisa dari sihir jebakan tersebut. Merasa kesal karena Jule sudah menjebaknya, Lisa yang murka pun lantas berubah ke mode dewa kematian dan bertanya tentang alasan Jule yang menjebak saudarinya sendiri. Lalu dengan nada yang licik, Jule pun bilang kepada Lisa dan Yosuke tentang alasannya yang sangat ingin merebut kerajaan Restal dari Lisa. Karena Jule merasa bahwa Lisa terlalu lemah untuk menjadi pemimpin dari keluarga Restal yang terkenal overpower semenjak zaman dahulu. Pada akhirnya, pengkhianatan itu pun akhirnya berubah menjadi pertarungan serius antara Jule yang ingin merebut tahta Lisa dan Lisa yang harus mempertahankan harga diri dan kehormatannya. Tapi karena gak pengen melihat para gadis saling bertengkar satu sama lain, Yosuke pun segera melompat ke arah mereka dan menghentikan pertarungan itu dengan cara memencet bakpao mereka. Tetapi karena tubuh Yosuke dan Lisa gak sengaja bersentuhan, Lisa pun segera mendapatkan kekuatan yang teramat besar dari tubuh Yosuke dan lalu menggunakannya untuk mengakhiri rencana Jule yang sangat culas. Setelah Jule kalah dan kabur dari hadapan Lisa, Yosuke pun segera mengajak Lisa untuk kembali karena udah mulai sore dan Yosuke juga belum masak nasi untuk makan malam. Namun, ketika Yosuke ingin membuka pintu rumahnya, mereka pun menjadi sangat syok dengan kemunculan Mina yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah Yosuke. Dan alasan Mina datang di rumah Yosuke ternyata adalah untuk memastikan keanehan yang dia lihat di sekolah tadi. Karena saat jam istirahat di sekolah, Mina nggak sengaja melihat Lisa yang memancarkan sebuah cahaya sebelum akhirnya menghilang bagaikan teman yang minjam utang. Dan karena Mina sudah melihat kemampuan sihirnya, Lisa akhirnya menjelaskan kepada Mina dengan seksama bahwa dia merupakan dewa kematian yang lagi turun ke bumi untuk menjalankan misi. Yosuke juga menjelaskan hal lain kepada Mina, bahwa Lisa sedang menjalin kontrak sementara dengan Yosuke agar membantu Lisa mencari orang dengan kekuatan roh yang sangat besar. Meskipun cerita Lisa dan Yosuke kurang bisa dipercaya, Mina pun mengatakan kalau dia akan tetap percaya dengan perkataan Yosuke, ya karena kan Mina punya perasaan tersembunyi kepada Yosuke. Dan pada keesokan harinya, Mina pun segera melapor kepada Yosuke dan Lisa kalau dia telah menemukan seorang gadis yang terkenal berbakat. Tapi saat mereka ingin berjabat tangan dengan gadis itu pada keesokan hari, gadis itu malah menolak Lisa secara mentah-mentah sambil bilang kalau dia alergi sama gadis dengan bakpao yang kecil. Dan agar Lisa dapat berjabat tangan dengannya, maka Lisa harus menuntaskan tantangan yang dia berikan. Lalu dia pun segera memutar rekaman dari artis bernama Vira yang terkenal sebagai artis dengan bakpao terbesar di Jepang. Jadi pada tantangan tersebut, mereka harus bisa mengukur besar dari bakpao Vira karena gadis itu begitu penasaran dengan bakpao Vira yang sangat besar. Dan kalau Lisa berhasil mengetahui ukuran dari bakpao Vira, maka dia akan memperkenalkan orang yang lebih berbakat darinya. Tapi kemudian scene pun akan berpindah ke malam hari dan memperlihatkan Jule yang sedang mampir di kamar Mina. Lalu dengan nada yang manipulatif,
Jule meminta kepada Mina untuk menjalin kontrak sementara dengannya agar dia bisa bertahan di dunia manusia tanpa kehabisan energi. Dan karena Mina adalah gadis yang polos banget, Mina pun menjadi gampang dimanipulasi agar mau menjalin kontrak sementara dengan Jule. Hingga pada keesokan harinya, Mina segera memperkenalkan Jule kepada Lisa dan Yosuke dan mengatakan kalau dia merupakan dewa yang menjalin kontrak dengannya. Alasannya karena Jule ingin memantau perkembangan Lisa aja yang sedang berjuang untuk mencari orang dengan roh terkuat. Dan Jule juga mengatakan bahwa saat ini dia udah gak pengen bertarung lagi sama Lisa karena dia udah kalah pada pertarungan kemarin. Dan singkatnya pada siang hari, mereka pun segera datang di acara fan meeting Vira yang sangat ramai dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar bakpao melon yang Vira miliki. Tapi ketika sampai di sana, Lisa pun menjadi sangat terkejut dengan Vira karena dia ternyata merupakan seorang iblis yang sedang menyamar juga. Dan karena Vira merupakan iblis dari kerajaan bernama Galdar, Lisa pun segera mengaktifkan domain pengganti waktunya, lalu masuk ke dalam mode tempur untuk menghadapi Vira yang merupakan musuh pebuyutannya. Di sini kita pun akan diperlihatkan sama pertarungan mereka, karena Lisa dan Vira ternyata merupakan rival abadi yang sudah sering bertarung di saat kerajaan mereka lagi bentrok. Namun karena gak pengen kotanya meledak karena pertarungan mereka berdua, Yosuke pun segera melihat kecantikan tubuh Vira untuk mengencangkan urat pedangnya. Dan setelah cengengesan karena membayangkan hal skibidi tentang Vira, Yosuke pun langsung mengonversi energi skibidi tersebut menjadi sihir yang bisa Lisa gunakan. Lalu dengan kekuatan sihir yang telah kembali terisi, kekuatan Lisa pun meningkat secara drastis dan mampu mengalahkan Vira dalam satu ayunan sabit membara. Tetapi pada keesokan harinya, Vira malah tiba-tiba pindah di sekolah Lisa dan Yosuke. Yang hal itu membuat Lisa pun langsung menjadi sangat penasaran dan curiga. Akhirnya pada siang hari, Lisa segera mengajak Vira bertemu di atap sekolah untuk menanyakan alasan Vira yang pindah ke sekolah mereka. Lalu secara mengejutkan, Vira pun langsung menempelkan tubuhnya ke Yosuke sambil bilang kalau Yosuke merupakan alasan utamanya pindah ke sekolah tersebut. Karena ternyata setelah pertarungan kemarin, Vira langsung penasaran dengan kekuatan aneh Yosuke yang bisa mengkonversikan perasaan skibidi menjadi kekuatan sihir kepada Lisa. Dan karena penasaran dengan kekuatan Yosuke, Vira pun segera mengajak Yosuke di dalam ruang ganti untuk melakukan hal skibidi agar Yosuke bisa mengubahnya menjadi energi sihir. Tapi anehnya setelah melakukan hal skibidi sebanyak mungkin, pedang Yosuke pun gak mengalami perubahan, yang berarti Yosuke gak merasakan cengengesan saat bersama Vira. Dan alasannya sangat sederhana, yaitu karena Yosuke sudah menjalin kontrak bersama Lisa, makanya pedang Yosuke hanya bisa cengengesan atau tegang saat bersama Lisa saja. Kemudian scene akan berpindah kepada Lisa, di mana karena sudah menang pada tantangan mengukur bakpao Vira kemarin, Lisa pun kini telah mendapatkan informasi yang mengarah kepada pria paling jenius di sekolah mereka. Tapi saat datang di tempat pria jenius tersebut, Lisa pun menjadi sangat terkejut karena pria yang dimaksud ternyata adalah Yosuke itu sendiri. Namun pada suatu hari, Mina dan Jule pun gak sengaja melihat kesibukan Yosuke yang sedang fokus dan giat melatih kekuatan skibidinya. Karena setelah pertarungan Lisa melawan Vira kemarin, Yosuke pun sadar bahwa dia harus semakin bertambah kuat agar membantu Lisa dalam pertempuran-pertempuran berikutnya. Dan pada latihan tersebut, dia akan membaca ratusan buku tentang skibidi yang bervariasi untuk meningkatkan fantasinya agar menghasilkan energi sihir yang banyak. Tapi karena terlalu fokus dalam latihan tersebut, Yosuke pun terkadang mengabaikan Lisa yang sedang menyapa Yosuke. Dan hal itu cukup membuat Lisa menjadi merajuk dan sangat kesal dengan Yosuke. Bahkan pada suatu malam, Lisa yang ingin bertanya kepada Yosuke langsung kesal karena Yosuke seperti nggak mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Sementara dari arah luar, Mina dan Jule yang kebetulan lagi pulang bersama dari sekolah pada malam hari, gak sengaja melihat pertengkaran di antara mereka berdua.
Namun di saat Lisa ingin kabur dari Yosuke, seekor monster tiba-tiba datang di hadapan Lisa dan menangkap Lisa yang sedang kabur dari Yosuke. Melihat Lisa yang ditangkap sama monster slime lagi, Yosuke pun segera berlari secepat mungkin untuk bisa menyalurkan kekuatan Skibidi-nya kepada Lisa. Dan saat kekuatan Lisa kembali pulih, Lisa pun mampu melepaskan dirinya dari jeratan slime tersebut dan membalasnya dengan tebasan yang sangat kuat. Tapi siapa sangka, monster kali ini punya kekuatan yang sedikit berbeda karena dia mampu menahan serangan Lisa dengan sangat EZ. Lalu dengan puluhan tentakel yang lengket, slime itu mampu menangkap Yosuke dan Lisa lagi dan bersiap untuk menelan mereka ke dalam perut elastisnya. Namun karena gak ingin kalah begitu saja, Yosuke pun segera mengaktifkan skill yang telah dia latih selama ini untuk memaksa energi Skibidi yang besar keluar dari dalam tubuhnya. Tapi di saat Yosuke ingin memacu kekuatannya, yang keluar bukanlah energi sihir yang melimpah, tapi sebuah pedang yang mampu menebas slime tersebut sampai hancur. Hingga setelah insiden tersebut, Lisa dan teman-temannya segera berkumpul di rumah Yosuke untuk menanyakan cara bagaimana Yosuke mengeluarkan pedang tersebut. Sialnya karena Yosuke mengeluarkannya secara nggak sengaja, Yosuke pun nggak bisa menjawab pertanyaan mereka yang langsung membuat mereka menjadi sangat kesal dengan Yosuke. Kemudian Lisa pun menjelaskan bahwa pedang tersebut merupakan bentuk utuh dari pedang bernama Gram, yaitu pedang yang pernah Lisa tancapkan pada Yosuke sebelumnya. Namun, yang bikin Lisa menjadi heran, yang dia tancapkan di tubuh Yosuke saat itu hanyalah setengahnya, sementara yang Yosuke keluarkan adalah pedang yang utuh. Lisa pun di sini langsung berasumsi bahwa Yosuke memang sudah pernah diwariskan sejak masih kecil tentang pedang itu, dan patahan pedang yang Lisa tancapkan gak sengaja menyatukannya kembali. Dari asumsi liar tersebut, mereka menjadi penasaran dengan siapa ortu dari Yosuke ini. Akhirnya pada malam itu, mereka pun segera bertanya kebenaran kepada ibu Yosuke tentang ayah Yosuke yang pernah menghilang sejak ibunya masih mengandung. Dan karena Yosuke mulai menyadarinya, ibu Yosuke pun akhirnya menjelaskan kalau ayah Yosuke sebenarnya masih hidup. Serta berita tentang kematian ayah Yosuke selama ini hanyalah berita palsu untuk menutupi keanehan dari ayahnya yang menghilang secara tiba-tiba dan misterius. Lalu ibu Yosuke pun menceritakan kalau beberapa tahun yang lalu, ibu Yosuke nggak sengaja bertemu dengan seorang pria yang sedang berdiri di depan rumahnya. Dan karena merasa kasihan dengannya yang kehujanan, ibu Yosuke pun memutuskan untuk membantu pria tersebut dengan mengajaknya berteduh di rumah ibu Yosuke. Tapi siapa sangka, dari pertemuan tersebut, mereka pun menikah beberapa tahun kemudian, dan Yosuke telah siap untuk respawn ke bumi. Namun di saat menjelang hari kelahirannya, ayah Yosuke pun malah tiba-tiba memasukkan pedang ke dalam tubuh ibu Yosuke sebelum akhirnya benar-benar menghilang dan meninggalkan mereka berdua. Dari cerita ibu Yosuke yang mengharukan, Lisa pun merasa sangat yakin kalau ayah Yosuke memang merupakan keturunan dari dewa kematian seperti Lisa juga. Apalagi pada cerita tersebut, pertemuan antara ibu Yosuke dan sang ayah sangatlah mirip dengan pertemuan Lisa dan juga Yosuke. Tapi scene kemudian akan berpindah pada keesokan harinya, memperlihatkan Vira yang sedang melapor suatu hal kepada atasannya. Dan pada percakapan tersebut, Vira melaporkan berita penting kepada atasannya tentang fakta bahwa pecahan pedang Gram ada di dalam tubuh Yosuke. Mendengar hal tersebut, atasannya pun segera melapor kepada pimpinan mereka karena pedang Gram ternyata merupakan pedang suci yang serpihannya sangat dicari oleh para ras iblis.